Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan keadaan yang bahagia. Pada kesempatan ini bersama saya Bu Erni Tias Fatnani, kita akan melanjutkan belajar matematika materi minggu lalu, yaitu berupa segi banyak. Minggu lalu kita sudah belajar pengertian segi banyak, yaitu berupa kurva tertutup yang terdiri atas garis lurus. Jadi untuk segi banyak itu harus kurvanya tertutup. Jadi tidak boleh kurva terbuka dan sisinya harus berupa garis lurus. Jadi kalau dia berupa garis lurus dan kurva tertutup berarti adalah segi banyak. Tetapi jika ada garis lengkungnya berarti bukan segi banyak. Nah, kita mulai saja untuk materi ini, yaitu segi banyak itu berdasarkan sifat sisi dan sudutnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu berupa segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan itu memiliki ciri yang pertama, yaitu memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Untuk ciri kedua yaitu memiliki sudut yang sama besar. Kita lihat sisi. Nah, ini ada tiga sisi untuk segitiga sama sisi ini memiliki panjang yang sama. Nah, untuk sudutnya itu ada pada pertemuan antar dua garis. Nah, ini di sini sudut, di sini sudut. Besar ketiga sudut ini adalah sama. Jadi, ciri dari segi banyak beraturan yaitu memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Nah, untuk segitiga tidak beraturan itu memiliki sisi-sisi yang tidak sama panjang dan memiliki sudut yang tidak sama besar pula. Nah, ini contohnya. Ini adalah bangun dengan 4 sisi, tapi panjang sisinya itu tidak sama satu dengan yang lainnya dan sudutnya juga tidak sama. Nah, itu adalah pengertian dan ciri-ciri dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak sendiri ada beberapa macam. Berikut adalah macam-macam dari segi banyak. Yang pertama adalah segi banyak yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Itu disebut sebagai segitiga karena punya 3 berarti disebut segitiga. Nah, segitiga itu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini dan di sini ini sama-sama segitiga, tetapi di sini adalah segitiga sama sisi, sedangkan di sini adalah segitiga siku-siku. Kita lihat di sini memiliki tiga sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar, sedangkan di sini punya 3 sisi yang tidak sama panjang, kemudian sudutnya juga tidak sama besar. Tapi kedua bangun ini juga punya persamaan. Persamaannya apa? Yaitu kedua bangun merupakan bangun segitiga yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jadi yang atas ini adalah perbedaannya, yang bawah adalah persamaannya. Selanjutnya ada segi yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut, itu disebut sebagai segi 4. Nah, segi 4 memiliki 4 sisi yang sama panjang untuk yang beraturan dan 4 sudut yang sama besar. Untuk yang tidak beraturan berarti sama. Sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Tetapi kedua bangun ini yang warna hitam dan hijau itu punya persamaan, yaitu kedua bangun merupakan bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Kita lihat. Nah, ini bangun segi banyak yang punya 5 sisi dan 5 sudut. Kita sebut sebagai segi 5. Nah, segi 5 itu punya untuk yang beraturan itu punya 5 sisi yang sama panjang dan 5 sudut yang sama besar. Untuk segi 5 beraturan itu disebut punya nama lain yaitu pentagon. Jadi penta itu artinya 5. Nah, untuk yang tidak beraturan itu sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Selanjutnya, untuk segi banyak yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut disebut sebagai segi 6. Yaitu untuk yang beraturan memiliki ciri
memiliki 6 sisi yang sama panjang dan 6 sudut yang sama besar. Nah, ini adalah gambar dari segi 6 beraturan atau memiliki nama lain berupa heksagon. Kemudian untuk yang tidak beraturan, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang sisinya yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Jadi cirinya sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar. Jadi dapat dilihat nih, kalau yang beraturan itu tinggal dihitung aja. Ini berapa sisi? Oh, 5 sisi. Berarti 5 sisinya sama panjang, 5 sudutnya sama besar. Untuk yang tidak beraturan itu berarti sisi dan sudutnya tidak sama. Itu. Selanjutnya, nah ini ada segi banyak yang memiliki 7 sisi dan 7 sudut. Berarti dia memiliki 7 sisi yang sama panjang dan 7 sudut yang sama besar untuk yang beraturan. Untuk segi 7 yang beraturan disebut sebagai heptagon. Nah, ini adalah gambar untuk segi 7 yang tidak beraturan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke, untuk yang segi beraturan juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya ada segi banyak dengan 8 sisi dan 8 sudut. Kita hitung coba gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ke-8 sisi ini memiliki sisi yang sama panjang. Sudutnya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang ini coba kita lihat, dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi juga dan 8 sudut. Sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 sudut pula. Untuk segi 8 yang beraturan kita sebut sebagai oktagon. Selanjutnya ada segi banyak dengan 9 sisi. Nah, untuk yang beraturan kita sebut sebagai nonagon. Nah, ini punya 9 sisi yang sama panjang dan 9 sudut yang sama besar pula. Nah, ini untuk bangun yang tidak beraturan. Sama-sama memiliki 9 sisi, tetapi panjangnya berbeda-beda dengan sudut yang beda pula. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sisi. Dan terakhir yaitu segi 10. Nah, ini adalah memiliki 10 sisi yang sama besar, panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 10 sudut yang sama besar pula. Untuk segi 10 yang beraturan kita sebut sebagai dekagon. Kemudian yang gambar ini adalah yang segi 10 tidak beraturan. Sama sisinya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tetapi tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudut itu ingat-ingat dia adalah pertemuan antar dua garis. Nah, ini garis 1, garis 2, berarti di sini sudutnya. Itu nggih. Nah, ini tadi adalah beberapa contoh segi banyak. Jadi segi banyak itu tidak hanya sampai segi 10 saja, tapi masih banyak sampai segi selanjutnya. Jadi di sini Bu Erni hanya akan mencontohkan dari segi 3 sampai ke segi 10 saja. Yang lain silahkan nanti kalian cari sendiri. Selanjutnya ini ada latihan soal. Kerjakan soal latihan berikut di buku tulis. Jangan lupa menggunakan pensil penggaris. Nah, untuk soal berikut ini, silahkan disalin di buku tulis kalian, digambar dengan bagus menggunakan penggaris. Yang pertama yaitu berilah warna untuk segi banyak beraturan di bawah ini. Selanjutnya berilah nama pada setiap bangun segi banyak. Jadi diberi warna untuk segi banyak beraturan dan semuanya diberi nama. Dari bangun ini sampai bangun ini silahkan diberi nama.
Kemudian yang kedua, soalnya tulislah perbedaan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang ketiga yaitu tulislah ciri-ciri segi banyak berikut ini. Jadi ciri-ciri bangun ini apa dan ciri-ciri bangun ini apa. Yang keempat, jelaskan persamaan dan perbedaan dua bangun berikut. Persamaannya apa antara bangun ini dan ini? Dan perbedaannya apa toh? Nah, itu silahkan dikerjakan di buku tulis kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.